Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ustazah pada pembelajaran matematika. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau benda. Jadi kalau ingat film Transformer itu kan perubahan dari robot ke mobil, ya. Jadi transformasi itu adalah perubahan. Nah, kemudian transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal atau X, Y menuju ke posisi lain yaitu X aksen, Y aksen. Macam-macam transformasi ada 4. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, sedangkan yang terakhir yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu yaitu translasi atau pergeseran. Translasi adalah menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Contohnya ketika kita bermain catur, itu kita akan menggeser bidak caturnya. Nah, ketika bidak caturnya tergeser, maka bentuk dan ukurannya tidak akan berubah, misalkan dari besar ke kecil atau kecil ke besar, tidak ya. Jadi tetap. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut, segitiga ABC ini digeser ke kanan beberapa titik, maka akan menggeser menjadi A aksen, B aksen, C aksen dengan bentuk dan ukurannya tidak berubah. Kemudian operasi translasinya sebagai berikut ya. Kita misalkan sebuah titik X, Y ditranslasikan sebesar AB, maka hasil translasinya adalah X plus A, Y plus B. Jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius maka kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada titik A yaitu X, Y dan titik hasil translasinya yaitu A aksen X ditambah A, Y tambah B. Nah, nilai A ini jika positif maka akan menggeser ke kanan dan jika negatif maka akan menggeser ke kiri. Untuk nilai B, jika positif maka akan naik ke atas dan jika negatif maka akan turun ke bawah. Nah, jika dirumuskan maka akan tertulis seperti ini ya. A titiknya X, Y ditranslasikan sebesar AB maka hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen, yaitu A aksennya X tambah A, Y tambah B ya. Nah, contoh soalnya yang pertama, suatu titik yaitu min 1,3 ditranslasikan sebesar 4 dan min 2, maka hasil translasinya adalah. Baik, kita bahas soal nomor 1. Soalnya adalah suatu titik negatif 1,3 jika ditranslasikan sebesar 4 dan negatif 2, 4 dan negatif 2, maka hasil translasinya adalah kitanya X aksen, Y aksen. X aksennya adalah X ditambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B.
ya. Nah, sementara negatif 1 dan 3 ini menjadi X, Y. Negatif 1-nya adalah X dan 3-nya adalah Y. 4-nya ini A, negatif 2-nya adalah B. Jadi X aksennya X tambah A. X-nya tadi adalah negatif 1 ditambah A-nya 4. X aksen ketemu negatif 1 tambah 4 adalah 3. Kemudian Y aksen sama dengan Y aksennya Y tambah B, dengan Y-nya adalah 3 ditambah B-nya adalah negatif 2. 3 positif bertemu dengan negatif adalah negatif 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi hasil dari Y aksen adalah 1. Jadi hasil translasi negatif 1,3 jika ditranslasikan oleh 4 dan negatif 2, hasilnya adalah 3,1. Untuk contoh yang kedua, jika suatu titik 3,-2 ditranslasikan dengan hasil translasi 3,1, maka besar translasinya adalah, baik, kita membahas soal yang nomor 2. Jika suatu titik 3, soal nomor 2 ya, titiknya 3, negatif 2 ditranslasikan dengan hasil translasi, jadi translasinya belum diketahui, T-nya kita tulis A dan B. Hasil translasinya 3,1, maka besar translasinya adalah, yang ditanya adalah A dan B. Ini 3, negatif 2 sebagai X, Y, dan 3,1 menjadi X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita cari A dan B nya. Bagaimana caranya? Tadi X aksen itu adalah sama dengan X tambah A, ya kan? Oke, X aksen sama dengan X tambah A. Sekarang kita substitusikan yang diketahui. X nya diketahui, X aksennya juga diketahui. X aksennya diketahui berapa? Ya, 3. X nya 3 ditambah A. Nah, A nya ketemu ya, A nya ketemu, 3 dikurangi 3 jadi 0. Nah, A nya ketemu 0 ya, A nya ketemu 0. Kemudian yang B nya, Y dari Y aksen sama dengan Y tambah B, ya kan? Y aksennya diketahui 1, Y nya diketahui negatif 2 ditambah B. Jadi B nya adalah 1 ditambah 2, ketemu B nya sama dengan 3. Bisa dibalik juga ya, B sama dengan 3. Ketemu translasinya, jadi translasinya adalah sebesar 0 dan 3. Dan contoh soal yang ketiga, hasil translasi titik A oleh negatif 3 dan 2 adalah 2, negatif 3. Tentukan koordinat titik A. Jadi dari soal nomor 3 ini diketahui hasilnya ya, hasil translasinya dan vektor translasinya. Nah,
kita tulis di sini. Karena diketahui hasilnya, ini X, Y, yang dicari adalah X, Y nya ya. Ditranslasikan oleh negatif 3 dan 2. Hasilnya adalah 2, negatif 3. Dicari X dan Y nya ya. Baik, ini X ini ditambah negatif 3 adalah sama dengan 2 ya kan. Jadi X nya sama dengan 2 ditambah 3. X nya ketemu sama dengan 5. Kemudian Y ditambah 2 sama dengan negatif 3. Jadi Y nya sama dengan negatif 3 dikurang 2. Y ketemu negatif 3, negatif 2, hasilnya adalah negatif 5. Baik, jadi ketemu titik asalnya, titik sebelum ditranslasikan atau X, Y. Jadi X, Y nya ketemu berapa tadi? 5, negatif 5. Baik, kita bahas soal tersebut ya. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A-nya 2,3, kemudian B-nya 8,3 dan C-nya 8, negatif 2. Ditranslasikan, jika ditranslasikan oleh vektor translasi 2, negatif 3, T-nya 2, negatif 3, 2, negatif 3, 2 dan negatif 3. Kita tentukan bayangan dari A-nya, A aksen. Setelah ditranslasikan tinggal ditambah ya rumusnya ya. 2 ditambah 2, 4, 3 ditambah negatif 3, 3 ditambah negatif 3 adalah 0. Kemudian 8 ditambah 2 di aksen 10, 3 ditambah negatif 3, 0, 8 ditambah 2, 10, dan negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Nah, kita sudah menentukan bayangannya ya. Titik-titik ini kita akan gambar di bidang koordinat kartesius ya. Kita lihat apakah benar bahwa bentuknya tidak berubah, ukurannya juga tidak berubah. Baik, sekarang kita gambar titik A-nya dulu, titik asalnya dulu. A-nya 2,3, 2,3. Ini A-nya ya. Kemudian B-nya 8,3, 8,3 B-nya. Dan C-nya 8, negatif 2, 8, negatif 2. Di sini kita garis.
berbentuk segitiga ya. Kemudian hasil setelah ditranslasikan mendapat bayangan yang pertama. A aksennya adalah 4,0. 4,0 di sini A aksennya. Kemudian B aksennya 10,0. 10,0 B aksen, dan yang C aksennya 10,-5. 10,-5. Nah, di sini bayangannya ya. Kita gambar bayangan segitiganya. Oke. Kita kasih garis putus-putus ya. Nah, inilah bayangannya. Ini titik asalnya A, B, C, dan yang ini A aksen, B aksen, C aksen. Ini hasil setelah ditranslasikan ya. Nah, sini. Nah, ukuran dan bentuknya tidak berubah, tetap segitiga ya, dan ukurannya juga sama. Baik, terima kasih sudah menyimak pelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.